Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, minggu yang lalu Ibu telah tugaskan kepada kalian untuk mencatat tentang iman kepada hari akhir. Nah, silahkan anak-anak tonton video ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji kepada umatnya bahwa hari kiamat adalah hari akhir. Sudah banyak yang mengetahui hari ini, yang beriman maupun yang tidak. Janji itu sudah tersimpan kokoh dalam kitab suci Al-Quran dan telah disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari akhir di mana dunia akan hancur, langit akan runtuh dan makhluk hidup pun akan mati. Ya Rajai, Ya Rajai, Ya Rajai. Hari di mana dimulai kehidupan baru. Bumi tidak akan lagi bertanah, namun berganti pada unsur benda, seperti perak. Sebagaimana dari firman Allah, pada hari bumi diganti dengan bumi dan langit yang lain. Surat Ibrahim ayat 48. Dan semua cerita di dunia seperti bahagia, sedih, kaya, miskin, kuat, ataupun lemah, akan berakhir ketika trompet pertama dibunyikan. Itulah hari kiamat. Gempa kiamat jauh lebih dahsyat dari bayangan manusia, dari peristiwa alam yang sudah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang ada di kandungannya. Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. All glory be to you, Subhanallah. Allahu 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 Allah. Goncangan bumi sangat dahsyat yang mengeluarkan isi perut bumi dan memuntahkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Tidak hanya bumi yang digoncangkan dan diratakan, bahkan langit pun runtuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Surat Al-Insyiqaq ayat 1-2. Bahkan planet-planet di ruang angkasa akan bertabrakan satu sama lain. Al-Quran menggambarkan keberadaan langit setelah hari kiamat tiba. Bulan, matahari, planet-planet, bintang-bintang yang begitu besar akan bertabrakan tak sesuai arah. Lalu, matahari yang begitu terang menerang akan pudar terangnya, bahkan gelap sekalipun padam. Lalu, bumi ini akan dipenuhi asap tebal dan gelap. Dalam kondisi seperti itu, ditiuplah trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Jerit kematian meluas ke sejagat raya. Seketika itu, seluruh manusia dan makhluk hidup mengalami kematian. Tidak sesuatu pun yang tersisa di dunia ini. Allah berfirman, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah. Video tersebut adalah gambaran hari akhir, yang mana semua di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari akhir digambarkan dalam surat Al-Qari'ah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu
Apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, dalam video tersebut kalian telah melihat bagaimana bumi ini dihancurkan, bagaimana planet-planet bertabrakan. Itu adalah gambaran hari kiamat. Kita wajib mengimani adanya hari kiamat atau hari akhir, karena kita mempercayai hari akhir itu termasuk rukun iman. Rukun iman itu merupakan pilar penting dalam agama Islam. Mengimani atau mempercayai adanya hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima. Nah, dalam pemahaman umum, hari akhir atau yaumul akhir sering disebut dengan istilah hari kiamat. Nah, anak-anak, hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada hari kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro, kiamat besar. Apa sih kiamat sugro? Nah, kiamat sugro artinya peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Contoh dari kiamat sugro pertama adalah orang meninggal dunia. Kedua, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus atau bencana-bencana alam lainnya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro artinya peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Nah, kiamat kubro menandakan berakhirnya kehidupan di dunia ini. Kehidupan manusia kemudian akan berlanjut di alam akhirat. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 32 nama yang digunakan sebagai nama lain hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari setiap makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu hari setelah makhluk dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka dikumpulkan dalam suatu lapangan yang sangat luas dan tidak berpohon. Lapangan itu bernama Padang Mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana manusia dihitung amalannya. Kemudian yang keempat adalah Yaumul Mizan. Yaumul di mana semua amalan manusia ditimbang. Apabila timbangannya lebih berat kebaikannya, maka dia akan masuk ke surga. Dan apabila timbangan keburukannya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.